Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Indo Crypto nih, atau perkembangan cryptocurrency saat ini cuy. Nah, kira-kira ada sentimen dan news-news apa sih mengenai Bitcoin atau cryptocurrency saat ini? Nanti bakal dibahas semua di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi nah oke teman ya, di sini Didi sudah masuk di CMC Trigger Market Cap ya. Jadi kita akan cek and recheck dulu di mengenai kondisi cryptocurrency saat ini. Oke, di mana saat ini teman ya, Bitcoin itu terpantau mengalami minus tipis 0,19% ya dalam kurun waktu 24 jam dan menempatkan BTC saat ini berada di level 20.522 US dollar cuy ya. Sepertinya harga BTC itu konsolidasi atau sideways aja di area-area 20.000 saat ini teman-teman ya. Dan kalau kita lihat untuk last 7 day nya memang kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi Bitcoin itu saat ini cenderung sideways teman-teman, meskipun kemarin tuh mengalami kenaikan dan turun lagi, dan saat ini mengalami kenaikan lagi cuy. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya dan ada sentimen news apa mengenai cryptocurrency saat ini? Yuk langsung kita kepoin. Jadi oke teman ya, di sini dikutip dari Wager.guru teman-teman, di mana katanya rantai supermarket Afrika Selatan terbesar ya bernama Pick n Pay ya teman ya, sekarang itu telah menerima Bitcoin teman ya. Jadi ini adalah salah satu bukti teman ya bahwa cryptocurrency ya, terutama Bitcoin atau Indo Crypto ini sudah benar-benar diadopsi global teman ya, dan sudah meresap ke berbagai alat pembayaran dan juga diadopsi negara teman ya. Salah satunya itu saat ini ya yang sudah melegal tenderkan Bitcoin itu yaitu El Salvador. Mungkin kedepannya kita juga nggak tahu ya, ketika memang nantinya Bitcoin ini benar-benar memiliki demand yang besar dan adopsi cukup besar-besaran ke depannya teman ya, nggak menutup kemungkinan ya banyak negara nantinya akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan El Salvador teman ya. Oke. Nah, di sini jelaskan ya, katanya salah satu jaringan supermarket terbesar di Afrika nih teman yang bernama Pick n Pay ya, saat ini itu telah bergabung di revolusi cryptocurrency, di mana Pick n Pay saat ini telah menerima Bitcoin atau BTC teman ya sebagai alat pembayaran cuy, menggunakan aplikasi Lightning Network teman. Nah, jika kalian belum tahu ya, aplikasi Lightning Network itu seperti ini kalau nggak salah teman ya. Di sini dikutip dari akun dokumen Bitcoin ya. Di sini Bitcoin payment are Lightning teman ya. Kalian bisa lihat sendiri teman. Di sini untuk transaksi Bitcoin itu cukup cepat banget teman ya. Kalian bisa perhatikan sendiri teman ya. Oke. Nah, Pick n Pay di Afrika ini memakai aplikasi ini teman ya untuk bertransaksi di salah satu supermarket terbesarnya itu teman. Nah, di sini teman ya, awalnya itu The Time Afrika Selatan teman ya, dia itu melaporkan bahwa untuk pengujian pembayaran mengenai cryptocurrency melalui aplikasi Lightning Network ini teman ya, itu tuh diuji di 10 toko grosir terbesar di Afrika Selatan tersebut teman. Namun setelah 5 bulan ya dan pengujian itu berhasil, otomatis cryptocurrency saat ini tuh tersedia untuk digunakan di 39 toko Pick n Pay di seluruh Afrika Selatan. Wow ya, dari percobaan 10 toko teman ya selama 5 bulan ternyata sukses nih teman. Akhirnya dia itu dikembangkan menjadi 39 toko Pick n Pay di seluruh Afrika Selatan cuy. Jadi ini bisa dibilang salah satu awal adopsi cryptocurrency yang cukup besar ke depannya cuy. Oke, di sini jelaskan katanya membayar belanjaan dengan Bitcoin teman ya. Nah, di sini teman ya, The Time itu mengumumkan ya atau menyampaikan secara resmi teman ya bahwa katanya pengecer itu dapat membayar atau menggunakan aplikasi yang mendukung Bitcoin Lightning nih, seperti Blue Wallet atau Moon teman ya. Ini mungkin wallet-wallet yang digunakan di Afrika Selatan untuk bertransaksi Bitcoin teman ya, menggunakan Bitcoin Lightning teman. Nah, untuk tampilan supermarket terbesar di Afrika Selatan ya teman ya, seperti ini teman ya, Pick n Pay teman. Oke. Dan disinilah teman ya, di 39 Pick n Pay ya di Afrika Selatan itu sudah menerima pembayaran dengan Bitcoin cuy. Dan tentunya ini juga menjadi hal yang baru teman ya untuk orang-orang Afrika ya, untuk cara bertransaksi menggunakan Bitcoin Lightning ini teman ya. Nah, salah satu juru bicara supermarket nih, dia itu menyatakan ya bahwa transaksi Bitcoin itu semudah kita juga bertransaksi menggunakan kartu katanya teman ya, dengan menggunakan Bitcoin Lightning ya. Transaksinya seperti tadi temennya, tinggal di scan
pembayaran selesai teman-teman. Nah, kita ketahui teman ya, untuk saat ini kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa Pick n Pay di Afrika Selatan ini sudah mensupport 39 toko nih yang menerima Bitcoin teman ya. Namun ini katanya itu baru permulaan cuy. Nah, diketahui teman ya, jaringan supermarket di Afrika Selatan ini memiliki rencana nih untuk memperluas metode pembayaran Bitcoin ke lebih dari 1.600 toko dalam beberapa bulan mendatang cuy. Wow ya. Jadi ini adalah bukti nantinya akan ada adopsi cryptocurrency besar-besaran ya, terutama Bitcoin teman ya. Ya mudah-mudahan sih kedepannya nggak hanya Bitcoin teman ya. Jadi banyak cryptocurrency lainnya yang dapat diterima sebagai alat pembayaran di Afrika ini teman ya. Karena ini potensinya cukup besar nih, 1.600 toko cuy se-Afrika Selatan. Untuk saat ini baru 39 toko. Oke. Jadi ini merupakan arus besar ya untuk transaksi Bitcoin ya teman-teman ya, ke depannya cuy. Ya mudah-mudahan sih ke depannya juga teman ya, banyak negara yang bisa menerapkan seperti Afrika Selatan ini teman ya, yang menjadikan BTC sebagai alat pembayaran teman-teman. Oke. Nah, oke, untuk yang berikutnya dikutip dari bitcoin.com teman-teman ya, dimana Bitcoin analis teknis Ethereum BTC berkonsolidasi saat pasar bersiap untuk kenaikan suku bunga 0,75% cuy. Oke. Jadi memang teman-teman ya, untuk saat ini BTC seperti yang sudah dikatakan tadi ya, BTC itu cenderung berkonsolidasi atau sideways aja untuk saat ini. Ini menunjukkan teman-teman ya, bahwa market tuh saat ini sedang menunggu nih atau bimbang nih, masuk nggak teman ya. Di sini terlihat banget ya untuk market BTC itu ya, ketika dia mengalami kenaikan dia turun lagi teman ya, naik turun lagi ya. Artinya ada kebimbangan para investor di sini teman, dan dia itu menunggu momen-momennya teman ya. Kita ketahui teman ya, di video Didi sebelumnya Didi juga sudah menyampaikan nih bahwa November ini teman akan ada pertemuan FOMC nih teman, atau Komite Pasar Terbuka Federal teman ya. Banyak analis memperkirakan ya pertemuan FOMC ini yang dilaksanakan pada 1 atau enggak tanggal 2 saat ini teman ya, itu akan rencananya menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin lagi untuk mengatasi inflasi di negara AS teman ya. Yang mungkin kita ketahui ya, untuk hasil CPI kemarin teman ya, itu cenderung mengalami penurunan. Karena hal tersebut teman ya, para analis itu mengungkapkan bahwa nantinya pertemuan FOMC ini akan membahas dan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin lagi teman ya. Nah, ini tentunya akan berdampak buruk juga teman ya terhadap perekonomian global ya, ketika nantinya Amerika itu benar-benar menaikkan suku bunganya lagi teman ya. Mungkin di ekonomi Amerika itu menang teman ya. Karena apa? Ketika suku bunga naik, inflasi teratasi teman ya, harga dolar pasti melonjak gitu teman. Namun untuk ekonomi global ya, ini dampak yang cukup kurang baik teman ya. Karena memang selama ini teman ya, dolar itu menjadi peran utama untuk transaksi ekonomi global cuy. Jadi misalkan nih nantinya akan memang benar ya dinaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin lagi ya teman, ini juga akan berdampak ke aset-aset yang sangat beresiko seperti salah satunya cryptocurrency teman. Makanya di sini teman ya, untuk harga Bitcoin saat ini tuh berkonsolidasi ya di area 20.000 US dolaran lah teman ya. Hal ini tuh dilakukan oleh investor ya untuk menunggu momen nih, apakah nantinya memang benar AS tuh akan menaikkan suku bunganya atau enggak teman ya. Misalkan dinaikkan suku bunganya teman-teman ya, dampaknya itu positif atau enggak terhadap market AS teman ya. Ketika dampaknya bagus, bisa jadi teman ya, seperti hasil CPI di bulan-bulan kemarin, ketika hasil CPI bagus itu berdampak bagus juga teman ya terhadap pertumbuhan harga dari cryptocurrency. Meskipun itu sebenarnya hanya sementara. Karena apa ya? Karena bagus untuk ekonomi AS belum tentu bagus untuk ekonomi global teman. Dan alhasil dampaknya itu balik lagi ke cryptocurrency ya, ketika ekonomi global itu hancur. Jadi sebenarnya sama aja cuy. Oke. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat di marketnews.com teman ya, dimana di sini itu adalah FOMC meeting calendar teman ya, feed news. Oke, jadi FOMC atau meeting FOMC ini teman ya, itu tuh 1 tahun tuh 8 kali cuy. Nah, di tahun 2022 teman ya, ini untuk bulan November nih, terjadi pada tanggal 1 sampai 2 November ya. Dan saat ini tanggal 2 November, yang artinya saat ini adalah pertemuan meeting FOMC ini teman ya. Apakah nantinya AS akan menaikkan suku bunganya teman-teman ya? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Jadi ini yang menyebabkan harga Bitcoin itu saat ini turun nggak, naik nggak teman ya. Jadi kita tinggal menunggu hasilnya teman ya dari meeting FOMC ini teman. Nah, oke, untuk yang terakhir teman ya, di sini dikutip dari dokumentasi Bitcoin ya. Katanya di sini buku putih Bitcoin adalah puisi. Bitcoin memajukan dunia dengan cara yang mulia dan terhormat yang memungkinkan semua orang menjadi bagian dari cerita teman ya. Jadi ini sebuah wawancara ya yang membahas mengenai Bitcoin teman ya, dan dampak yang ditimbulkan Bitcoin untuk semua orang teman. Oke.
intinya membahas seperti itu, yang artinya di sini banyak orang tuh cukup bullish ya untuk Bitcoin teman-teman ya, untuk jangka panjang nih. Dan di sini menurut dokumentasi Bitcoin juga pada 11 jam yang lalu dia tuh men-tweet investor terbesar di dunia menjelaskan mengapa mereka memegang Bitcoin teman ya. Jadi di sini dia itu mengumpulkan beberapa video dari investor-investor besar dunia teman ya, saat dia diwawancarai oleh media teman. Sebagian besar tuh mereka menyatakan alasan mengapa mereka itu memegang Bitcoin saat ini. Jadi untuk linknya ini nanti bakal disediakan di kolom deskripsi ya. Jadi kalau kalian ingin lihat kalian tinggal klik aja, oke? Nah oke, jadi itu tadi temen ya updatean news mengenai Bitcoin serta sentimen global temen ya. Jadi kalau menurut Didi pribadi temen ya, untuk saat ini tuh sepertinya ya para investor itu memang menunggu hasil dari meeting FOMC temen ya, apakah hasilnya baik atau buruk. Dan menurut Didi juga temen ya, memang kalau kita lihat secara menyeluruh temen ya, ekonomi global tuh nggak baik-baik aja. Bahkan di 2023 ya, itu diramalkan akan ada resesi besar-besaran ya untuk global temen ya, untuk global, yang artinya sangat berdampak banget terhadap ekonomi serta market cryptocurrency. Jadi buat kalian yang masuk, kalian pikir-pikir dulu temen ya untuk saat ini temen. Oke, so jadi bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman. Karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.